Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutornesia bersama saya Gilbert. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana cara mengatur jadwal postingan di halaman Facebook dan Instagram. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman silahkan subscribe dan like videonya. Apabila ada yang kurang jelas, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan jika nantinya ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, teman-teman yang lain mungkin bisa bantu jawab. Kita saling bantu dan sharing informasi di sini ya. Jadi kita langsung saja menuju ke TKP. Seperti biasa, teman-teman masuk ke Facebook dulu, lalu kunjungi halaman. Di bagian kiri, teman-teman scroll ke bawah. Lalu klik Creator Studio. Jadi ini kita di Facebook dulu ya. Cara pertama, teman-teman klik tombol posting sesuatu. Lalu akan terbuka layar baru. Di bagian kolom teks dan tautan postingan, teman-teman silahkan ketikkan redaksinya. Jadi redaksi kalimat apa saja yang akan teman-teman posting di halaman fanpage. Nah, di sini kita juga bisa melampirkan gambar, video, ataukah siaran langsung. Dan siaran langsung ini tentu saja tidak bisa dijadwalkan ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Lalu teman-teman masukkan lokasinya. Dan ini opsional ya, artinya ini bisa diisi dan juga bisa tidak. Lalu klik opsi lainnya. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan perasaan atau aktivitas. Di sini ada opsi yang bisa teman-teman pilih. Lalu tombol promosikan. Nah, ini untuk iklan berbayar. Jadi kalau teman-teman mau menjangkau lebih banyak orang, nah bisa pakai iklan berbayar ini. Lalu di bagian bawah, ajakan bertindak. Klik dapatkan pesan. Dan pesan yang akan teman-teman terima itu akan terhubung ke Messenger ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat satu postingan dan memasukkan fitur dapatkan pesan, maka contohnya seperti ini ya. Ada simbol Messenger di bagian bawah. Lalu kita juga bisa memasukkan gambar ataukah melakukan pengeditan. Nah, kita juga bisa nih menambahkan keterangan soal gambar yang kita lampirkan. Selanjutnya, pengaturan distribusi. Nah, ini adalah fitur yang penting tapi jarang digunakan ya. Pengaturan ini berfungsi apabila kita ingin membuat postingan yang sifatnya sementara. Misalnya nih, saya mau menuliskan ucapan soal hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Maka, saya akan membuat postingan ucapan tersebut di tanggal 16 Agustus dan mengatur jadwal penghentian distribusi di tanggal 18 Agustus. Artinya, pada saat saya membuat postingan di tanggal 16 Agustus, maka mesin Facebook akan mendistribusikan postingan itu di kabar beranda orang-orang yang menjadi follower halaman saya dan akan berakhir di tanggal 18 Agustus. Kita bisa mengatur jadwal kapan dimulainya postingan itu didistribusikan dan kapan harus berakhir. Jadi fungsinya seperti itu ya. Kemudian di penargetan kabar beranda, di sini kita bisa mengatur di kabar beranda siapa kita ingin Facebook mendistribusikan postingan kita. Nah, kita bisa mengatur batas usia minimal dan maksimal, lalu jenis kelamin, kemudian lokasi, dan bahasa yang digunakan. Jadi, jika kita memilih batas usia dari 25 sampai 30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki yang berada di lokasi Makassar, dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia,
Maka, mesin Facebook akan mendistribusikan postingan kita ke orang-orang dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Jadi, contohnya seperti ini. Halaman Facebook saya kategorinya bisnis dengan tema spesifik produk fashion secara umum. Artinya, produk fashion laki-laki dan perempuan. Tapi saya ingin memperkenalkan produk baru nih, dan khusus untuk perempuan, jilbab misalnya. Maka idealnya, postingan yang saya buat itu seharusnya didistribusikan oleh mesin Facebook ke kabar beranda follower saya yang berjenis kelamin perempuan. Jadi gitu ya. Lalu contoh lain lagi, misalnya saya ingin memperkenalkan batu akik jenis baru. Maka tentu sasarannya adalah laki-laki. Itu pun dengan kategori usia tertentu. Nah, teman-teman bisa riset. Di usia berapa biasanya laki-laki tertarik dengan batu akik? Tentu saja, bukan laki-laki di usia SMA atau anak kuliahan. Biasanya orang-orang di usia 35 sampai 50 tahun. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur penargetan kabar beranda ini. Teman-teman juga bisa menghubungkan semua variabel yang ada, dari usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang Facebook ini keren sekali ya teman-teman. Dan kalau kita bisa memanfaatkan fitur-fitur Facebook ini, saya kira kita bisa mengoptimalkan kinerja fanpage kita. Lalu selanjutnya, klik tombol arah panah bawah di bagian kanan. Lalu klik jadwalkan postingan. Di bagian kalender, teman-teman bisa atur tanggalnya. Lalu di sampingnya ada jam, dan teman-teman juga bisa atur jamnya. Lalu klik simpan. Kemudian di bagian bawah klik jadwalkan postingan. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman sebelum penerbitan. Nah, teman-teman bisa lihat status postingan yang baru saja kita buat. Lalu kedua adalah menggunakan unggah video. Caranya hampir sama dengan yang pertama. Klik unggah video. Lalu muncul 3 opsi. Yang pertama video tunggal, yang kedua beberapa video, yang ketiga posting video di seluruh halaman. Yang ketiga ini cross posting ya. Dan teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana cara meng-cross posting video di Creator Studio. Kita klik video tunggal. Kemudian pilih satu video yang akan diupload. Lalu teman-teman silahkan isi bagian yang kosong. Setelah selesai, klik selanjutnya. Lalu klik jadwalkan. Nah, di sini di bagian kalender teman-teman bisa atur tanggalnya. Dan di bagian jam, ya silahkan teman-teman atur. Kemudian klik jadwalkan. Lalu kita kemudian akan diarahkan kembali ke halaman sebelum penerbitan. Selanjutnya, kita pindah ke penjadwalan postingan Instagram. Di bagian atas, teman-teman klik icon Instagram. Nah, setelah kita masuk di beranda Creator Studio Instagram, teman-teman klik buat postingan. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama, beranda Instagram dengan syarat durasi video kurang dari 60 detik. Jadi ini khusus untuk video pendek. Yang kedua, video Instagram dengan syarat durasi video 60 detik atau lebih. Sebagai contoh, kita pilih beranda Instagram. Kemudian teman-teman pilih akun Instagram yang akan digunakan. Lalu isi keterangan videonya. Tambahkan lokasi. Lalu klik tambah konten. Nah, kemudian pilih dari unggahan file. Ingat,
Videonya harus kurang dari 60 detik karena kita pilih beranda Instagram. Lalu di bagian bawah, centang akun halaman yang digunakan. Lalu klik simbol arah panah bawah. Selanjutnya klik jadwalkan. Nah, di bagian kalender teman-teman atur tanggalnya dan di bagian jam teman-teman atur jamnya. Selanjutnya klik jadwalkan. Kemudian klik terbitkan sebagai. Nah, videonya sudah berhasil kita upload dan akan diposting otomatis pada tanggal dan jam yang sudah kita tentukan. Jadi sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.